Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar manajemen keuangan ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke? Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang sumber dan guna dana. Oke. Kenapa kita perlu mempelajari sumber dan guna dana? Ya karena dalam sebuah perusahaan, baik itu dalam jenis apapun gitu ya, kita harus bisa mencari dan menggali dana semaksimal mungkin, sebanyak mungkin ya, dan bisa menggunakannya untuk menuju atau mencapai tujuan perusahaan, yaitu laba gitu. Jadi dari tujuan itu, maka kalau dibilang sumber dana, berarti dana-dana sumbernya dari mana uang perusahaan mendapatkan uang, atau uang perusahaan berasal dari mana gitu ya. Kalau dilihat dari sumbernya, berarti kalau itu memang perusahaannya sudah go public, bisa dari menjual saham gitu ya, dari modal pemilik gitu ya, kalau memasukkan lagi tambahan modalnya gitu. Terus ada juga kalau dari operasional, kalau misalkan itu penjualan, dari penjualannya gitu, kalau itu perusahaan dagang atau manufaktur gitu ya. Oke, itu kalau dari segi pendapatan modalnya gitu, kalau dari utamanya. Selain itu, kalau kita sudah berinvestasi dalam surat berharga, kita ada penjualan surat berharga itu dan untung gitu. Itu jadi keuntungan penjualan surat berharga juga bisa jadi sumber dana gitu ya. Kalau kita sudah mau menjual saham lagi, itu ke publik, berarti dari menjual saham tadi ya sudah. Terus ketika kita mau menjual aktiva tetap kita gitu, itu juga bisa jadi sumber dana gitu. Terus kalau kita mau menggali dana, baik itu dari hutang maupun obligasi, itu juga jadi sumber dananya gitu ya. Terus ada juga dari dana hibah, itu sumber-sumber dana perusahaan. Oke, dana-dana itu digunakan untuk apa ya? Pasti untuk operasional perusahaan utamanya gitu ya. Untuk membayar biaya gaji gitu. Untuk kalau selain membayar biaya gaji, bisa membeli aktiva tetap lagi gitu ya, terutama mesin kalau itu manufaktur gitu. Oke, selain itu nanti kalau misalkan digunakan untuk apa? Untuk investasi lagi bisa, beli saham perusahaan lain bisa gitu ya. Kan tadi bisa menjual, berarti untuk mendapatkan dana berarti kita bisa membeli gitu. Oke, dan lain sebagainya. Dan ini kalau sumber dana perusahaan bisa dilihat di arus kas pendanaan. Tapi di arus kas pendanaan itu khusus untuk dana-dana yang berasal dari mana gitu. Misalkan dari pembiayaan, misalkan dari kredit, misalkan dari obligasi, itu berarti nanti arus kas masuk dari aktivitas pendanaan gitu. Nah, kalau kita membayar cicilannya gitu ya, tiap bulannya gitu, tiap tahunnya nanti berapa gitu, itu nanti akan jadi pengeluaran di arus kas pendanaan. Jadi itu untuk penggunaan dana juga untuk mencicil hutang gitu ya. Itu nanti di arus kas pendanaan akan ada aliran dana perusahaan, tapi khusus untuk yang pendanaannya saja. Kalau tadi kan operasional itu memang masuk ke sumber dana gitu ya, kalau pendapatan dari operasional dan biaya-biaya untuk operasional. Tapi itu kalau operasional nanti di arus kas operasional, arus kas operasi gitu ya. Oke, itu untuk sumber dan guna dana. Oke, kalau analisis break even bagaimana? Kalau analisis break even point itu kata kuncinya adalah titik impas. Jadi bagaimana kita mau misalkan manufacture ini ya, saya ceritakan manufacture ini. Kalau kita mau membuat produk gitu, berapa unit yang harus kita hasilkan atau kita jual gitu, terutama jual gitu ya, biar kita bisa menutup biaya operasional, biar tidak rugi saja. Nah, di balik modal kalau orang Jawa bilang ya. Oke, jadi kalau sudah break even, oke, titik impas gitu. Kalau orang Jawa bilang tadi balik modal berapa gitu. Kalau sudah mengetahui berapa titik impasnya, harapannya kita akan mau laba berapa, jadi kita akan produksi berapa lagi gitu.
itu untuk mencapai target laba. Intinya jangan sampai rugi. Oke, kalau nggak ada analisis ini nanti kita memproduksi asal-asalan, nggak tahu nanti break evennya berapa, tahu-tahu rugi karena memproduksinya di bawah titik impasnya gitu. Oke, makanya jadi kalau sebelum melakukan produksi sebaiknya kita melakukan analisis break even point dulu gitu, biar kita tahu berapa titik impasnya dan juga kita tahu berapa yang harus kita produksi agar mencapai laba. Oke, itu kita kasih contoh soal dulu ya, nanti kita bahas satu-satunya biar lebih itu. Misalnya nih, sebuah perusahaan itu ya, manufacturer ya, keterangannya jumlah produksi yang digunakan itu 100.000 unit mesin martil misalkan ini. Harga jualnya diperkirakan 5.000 per unit. Total biaya tetap 150 juta dan total biaya variabel sebesar 250 juta. Oke, rincian masing-masing biayanya adalah fixed cost. Fixed cost ini saya terangkan ini biaya tetap ya. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlahnya tetap walaupun itu produksinya naik ataupun turun gitu, ataupun turun proses produksinya gitu. Jadi jenis-jenis biaya tetap ini contohnya adalah biaya overhead, biaya distribusi, biaya administrasi gitu ya. Oke, kita kasih contohnya. Biaya overhead adalah 60 juta, biaya distribusi 65 juta, biaya administrasi 25 juta. Jadi total fixed cost-nya itu 150 juta. Oke, biaya tetap di sini juga bisa termasuk biaya asuransi, terus biaya akumulasi penyusutan gitu. Kalau harus sewa gedung berarti biaya sewa gitu, itu masuk di biaya tetap ya, fixed cost gitu. Oke, itu contoh fixed cost-nya totalnya adalah 150 juta. Oke, variable cost. Variable cost contohnya itu adalah pengertiannya dulu itu variabel, ada biaya variabel yang jumlahnya berbeda-beda tergantung dari jumlah produksi yang dihasilkan. Oke, contohnya adalah biaya bahan baku pastinya ya, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ada juga biaya distribusi yang memang disesuaikan besar kecilnya terhadap berapa jumlah unit produksi yang dihasilkan. Dan juga ada biaya administrasi. Misalkan tadi contohnya untuk biaya bahan baku 70 juta, biaya tenaga kerja 85, biaya overhead pabrik 20, biaya distribusi 45 juta, biaya administrasi 30 juta. Total fixed cost-nya adalah 250 juta. Oke, jadi penyelesaiannya untuk itu informasi tambahannya adalah kapasitas produksi 100.000 unit dan harga jual per unit adalah 5.000. Oke, jadi total penjualan adalah 100.000 kali 5.000 berapa? 500 juta. Oke, jadi biaya tetapnya tadi berapa? 105, kalau dibikin per unit 150 juta dibagi 100.000 unit sama dengan 1.500 per unit. Biaya variabelnya 250 juta dibagi 100.000 unit sama dengan 2.500 per unit, 2.500 rupiah per unit. Oke, so untuk mencari BEP nya bagaimana? Rumusnya adalah biaya tetap ya tadi 150 juta dibagi dengan harganya, price-nya 5.000 dikurangi dengan biaya variabel per unitnya berapa tadi? 250 2.500 rupiah. Jadi sama dengan untuk BEP nya adalah 60.000 unit. Jadi kalau kita menghasilkan produk 60.000 unit itu baru ada titik impas kita. Oke, jadi kalau kita mau menghasilkan laba berapa berarti kita tinggal nambah berapa unit yang harus kita produksi dikalikan dari 5.000 gitu. Kalau misalkan mau laba 100 juta ya tinggal tadi 5.000 kali berapa unit biar dapat 100 juta gitu, 20.000 ya biar gitu. Oke, jadi kalau menghitung BEP itu fungsinya seperti itu, contohnya seperti itu tadi jenis-jenis biayanya ada biaya tetap, biaya variabel, contohnya juga seperti itu gitu ya, tadi yang saya contohkan.
Lah kalau semi variabel, dari jenis-jenis biayanya ada semi variabel itu yang merupakan gabungan dari biaya variabel dan juga biaya tetap. Contohnya adalah biaya sales expense atau komisi bagi hasil. Oke, itu kalau biaya semi variabel. Oke, tadi ya banyaknya BEP, break even point itu kegunaannya itu untuk apa sih gitu ya. Oke, ada dapat membantu pimpinan mengambil keputusan terkait hal-hal jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, dan juga B, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. C, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Oke, itu kalau menurut Bu Susan Irawati, analisis break even point itu ada beberapa kegunaan. Pertama adalah menunjukkan berapa tingkat penjualan yang harus dicapai jika perusahaan ingin mendapat laba, membantu menganalisis rencana moderasi atau otomatisasi untuk mengganti biaya variabel menjadi biaya tetap. Saya membantu menganalisis pengaruh-pengaruh dari ekspansi terhadap tingkat operasi atau kegiatan. D, membantu dalam keputusan mengenai produk baru dalam hal biaya dan penjualan. Oke, itu menurut para pakar ya. Para pakar ya, nggak jauh beda dengan yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi kalau rumusnya tadi sudah langsung ke praktek biar tidak banyak waktu, biar lebih mudah dipahami. Oke, dalam BEP ini ada batasannya karena ada asumsinya. Asumsinya apa saja? Pertama, harga jual dan biaya variabel per unit konstan, itu asumsi pertama ya. Yang kedua adalah komposisi biaya operasional. Asumsi lain dari analisis peluang pokok adalah biaya yang dapat diklasifikasi ke biaya tetap dan biaya variabel. Oke, itu penjelasannya. Dan asumsi yang selanjutnya adalah produknya ganda yang dihasilkan lebih dari satu. Yang selanjutnya asumsinya adalah ketidakpastian. Nah, asumsi dalam analisis bahwa biaya variabel per unit, harga jual dan biaya tetap dapat diketahui dengan pasti untuk setiap output. Oke, itu asumsinya. Oke, itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.